mengenai dengan Inpres Jalan Daerah. Ini bagaimana Kementerian PU sendiri melalui Dirjen Bina Marga ini melihat prioritas wilayah yang akan dikerjakan terlebih dahulu dan juga kriteria pemilihan itu seperti apa sebenarnya Pak Dewo? Baik, jadi untuk pelaksanaan Inpres Jalan Daerah ini kita berdasarkan Impresnya sendiri, yaitu Impres nomor 11 tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi. Juga kami berdasarkan RPJMN 2025-2029, maka kami dalam menyusun prioritasnya itu menggunakan beberapa kriteria. Yang pertama adalah tematik. Jadi untuk tematik ini kita pertama itu kita menentukan atau mendefine apakah jaringan jalan daerah itu mendukung swasembada pangan. Karena judul Impresnya tadi percepatan untuk mendukung swasembada pangan. Jadi ini kita bagi lagi subklasifikasinya itu ada untuk kawasan pertanian dan kawasan mendukung EBG, ini yang paling tinggi karena memang hubungannya dengan program pemerintah saat ini. Kemudian kawasan perikanan, kawasan peternakan, dan kawasan perkebunan. Terus yang kedua, jaringan jalan daerah yang mendukung pendistribusian energi. Seperti tadi kan juga ketahanan pangan dan swasembada pangan dan energi. Jadi untuk mendukung pendistribusian energi ini ada dua, yaitu satu kawasan perkebunan yang menghasilkan energi terbarukan. Yang kedua adalah mendukung distribusi BBM satu harga. Subtema yang ketiga itu adalah jaringan jalan yang mendukung kawasan produktif lainnya, seperti kawasan transmigrasi, kawasan industri strategis di daerah, kawasan industri prioritas. Yang keempat adalah jaringan jalan yang mendukung konektivitas jaringan jalan di daerah. Artinya gini, jaringan jalan yang diusulkan itu apakah dia mendukung atau menghubungkan ke jalan lain dengan status yang lebih tinggi, atau jalan tersebut menghubungkan ke simbol transportasi, ataupun jalan tersebut menghubungkan ke daerah yang terisolir. Itu kawasan tematiknya. Jadi kami membagi tematik yang pertama karena tematik, yang kedua karena kondisi kemantapan jalan maupun kapasitas fiskal daerah. Prinsipnya apabila suatu daerah memiliki panjang jalan daerah besar, cukup tinggi, kemudian kondisi kemantapan jalan daerahnya rendah, kemudian kapasitas fiskal daerah tersebut rendah, maka dia lebih diprioritaskan untuk mendapatkan penanganan Impres Jalan Daerah ini. Jadi terus yang ketiga adalah keberlanjutan usulan, karena Impres Jalan Daerah ini kebetulan sudah mulai dari tahun 2023, 2024, kemudian sekarang 2025, sampai kemudian nantinya akan diharapkan selesai tahun 2029. Jadi di sini ternyata juga kita menilai keberlanjutan. Artinya kalau dulu pada saat Impres Jalan Daerah tahun 2023 diusulkan, sekarang diusulkan lagi di koridor yang inline dengan koridor yang diusulkan pada saat tahun 2023 kemarin, dia memiliki prioritas karena masalah keberlanjutan dari penanganan gitu. Apabila bisa juga yang diusulkan adalah baru. Kalau sama sekali usulan baru, dia berarti less priority gitu, karena dianggap berarti padahal dulu ada melihat prioritas yang lain, sekarang kok berubah prioritasnya. Kita anggap keberlanjutan dari program-program sebelumnya itu kurang, sehingga kita menganggap dia sebagai tidak terlalu prioritas seperti itu. Ini cara kami menyusun prioritas daripada usulan yang sangat banyak. Jadi sebagai informasi saja, Mbak Sarah, jadi untuk Impres Jalan Daerah tahun 2025 ini jumlah usulan yang masuk itu sampai 92,3 triliun. Sebanyak itu kan berarti semuanya, kalau daerah pasti merasa semuanya adalah penting. Gitu. Jadi kami perlu melakukan penilaian dan juga melakukan evaluasi mana yang kita anggap prioritas sesuai dengan kriteria tersebut tadi. Kalau dari 92 triliun usulan tadi mungkin yang akan bisa terrealisasi di tahun ini saja ada berapa, Pak? Mungkin Untuk presentasenya aja. Yang kita sudah terbitkan DPP 2025 ini adalah 10,2. Terdiri dari 9 triliun di tahun anggaran 2025 ini dan 1,2 triliun ada di tahun anggaran 2026 yang sebagai alokasi untuk paket-paket yang kita rencanakan sebagai multi kontrak dari tahun 2025 ke tahun 2026. Selanjutnya nih Pak, mungkin dari target Inpres Jalan Daerah untuk tahun ini apa dan bagaimana mekanisme pengawasannya agar mungkin kualitas dan juga waktu pelaksanaannya itu tidak terganggu, Pak? Baik.
Jadi Kementerian Pengerjaan Umum bersama-sama dengan Kementerian PPN Bappenas itu telah menetapkan daftar proyek prioritas untuk Impres Jalan Daerah tahun 2025-2026 ini. Yaitu pada tanggal 26 Agustus 2025 kemarin, di mana jumlah kegiatannya adalah 439 kegiatan untuk penanganan 1.611,05 km jalan dan 458,10 meter jembatan. Dengan total alokasi 10,2 triliun, ini yang menjadi ditetapkan sebagai target penanganan jadi Impres Jalan Daerah tahun 2025. Sedangkan bagaimana kita mengawasinya? Jadi untuk mekanisme pengawasan pekerjaan itu dilakukan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Jadi di Direktorat Jenderal Bina Marga itu ada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang ada di masing-masing provinsi. Mereka yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan itu. Seperti paket pekerjaan-pekerjaan yang kami jalankan seperti biasanya. Jadi kami menerapkan prosedur pelaksanaan untuk Impres ini sama dengan bagaimana kami menerapkan prosedur pelaksanaan untuk pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Jadi nanti Balai Pelaksanaan Jalan Nasional tersebut akan dibantu oleh para konsultan supervisi yang mereka membantu para satker di balai-balai pelaksanaan jalan itu untuk menjaga kualitas pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi dan pelaksanaan pekerjaan agar bisa menyelesaikan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan.